Kaget. Ya ampun. Mas, santai aja dong. Kaget banget nih saya nih. Ya ampun. Mau makan apa? Poppy enak nih. Iya enak dong. Mau rasa apa? Rasa rindu ada nggak? Jangan rindu, Kenapa? berat. Kamu gak akan kuat. Aduh, rasa rindu. Adanya rasa kenangan mantan. Beuh, pahit. Udahlah, daripada rasa rindu-rindu itu, mending ini nih, kari ayam enak. Nih rasa ayam nih, ada soto ayam plus serbuk koyanya. Mau yang mana? Ini aja deh nih, kari ayam nih. Oh, kari ayam emang enak. Mas kayaknya baru pulang kerja nih kalau Iya. dilihat-lihat nih. Kok Ganteng tahu? banget nih soalnya nih, kan pakai jas gitu kan. Kerja di mana, Mas? Di perusahaan sekuritas. Ih, perusahaan sekuritas. Aku tuh baru bikin akun saham gitu loh, Oh, Mas. keren loh. Iya keren dong, sekarang kan harus melek investasi pastinya. Bagus. Nah, terus kemarin itu aku daftar itu di SPM online, kan sekarang serba online nih Ya, semuanya ya. Nah, terus itu aku daftarnya itu di PT Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Ih, Itu perusahaan saya kerja di situ. pantes cakep gitu kan, Ah. krimis gitu tampangnya gitu. Ini orang-orang yang sukses berinvestasi nih kayaknya. Aku kalau belajar sama Mas Oki nih sukses juga nih kayaknya nih. Boleh, Asik. boleh. Bisa ay, koin dingdong. Kita juga suka ada itu kok, apa edukasi online gitu. Ih, cakep banget Di dong. website. Berarti aku makin celing nantinya ya. Gak cuma jualan pop mie, tapi ini juga ya, kasih Benar. pengetahuan saham gitu kan ke Jadi orang-orang. keuntungan dari jualan Poppy nanti bisa diinvestasikan. Betul sekali. Tapi ya Mas Oki ya, kemarin kan aku mau nyoba-nyoba nih beli gitu sahamnya. Nah, terus habis gitu aku melihat kok Indofoodnya ada dua ya Mas Oki ya. Iya. Nah, itu ada bedanya nggak sih? Apa dua-duanya sama-sama Indofood tuh? Dua-duanya sama-sama Indofood, tapi dua-duanya ini berbeda fokusnya. Kan ada dua nih, INDF sama ICBP. Oh iya betul. Nah, kalau INDF ini dia adalah satu holding yang menaungi banyak bisnisnya dari Indofood Group. Nah, kalau ICBP ini fokusnya kayak jualan pop mie, Indomie, saus, terus bumbu-bumbu penyedap, susu dan lain-lain. Jadi perbedaannya itu. Jadi si ICBP itu adalah anak perusahaannya INDF, sedangkan INDF ini menaungi banyak bisnis dari Indofood. Oh begitu. Jadi ini tuh bikinan ICBP gitu Nah, ya. benar. Gitu. Ya udah deh kalau gitu aku masakin ini dulu ya Mas Iya, Oki. bentar nih, Ya. lapar. Iya lapar kan pastinya kan ya. Nah bosku juga jangan kemana-mana ya. Tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Nah masak dulu. Waduh, wanginya udah kecium sampai sini nih. Jadi makin lapar nih. Wah, ini dia, pantas Betul aja. dong nih. Udah wangi banget kan pastinya. Tapi tunggu dulu ya Mas. 3 menit saja Oke. gitu kan kayak lagu. Itu 5 menit ya bukan 3 menit. Mas, selagi menunggu nih boleh nggak sih ngobrol-ngobrol dikit, kan aku baru belajar tentang kayak saham nih. Nah, kebetulan nih aku jual produk-produk ICBP nih kan ya Mas ya. Ya. Nah, terus habis gitu aku kemarin kan jadi tertarik nih karena aku jual gitu kan. Terus kan ini ada di mana-mana banget gitu. Nah, sebenarnya ini nggak sih bagus nggak sih Mas kalau aku mau ngambil ICBP itu? Prospeknya sih bisa dibilang di masa-masa pandemi seperti ini ya, si ICBP ini dapat dikatakan adalah saham-saham yang defensif. Gimana tuh maksudnya? Jadi saham-saham yang mampu bertahan di mana permintaannya turun, kan rata-rata kan di sektoralnya dia ini kan consumer good apalagi yang eksportir itu mengalami tekanan yang cukup tinggi ya. Nah, sedangkan ICBP ini dia ini nggak hanya ekspor aja tapi didominasi dalam negeri juga. Jadi bisa dikatakan pendapatan mereka ini bisa dapat balance ya di masa-masa seperti ini, sehingga tekanan dari efek COVID ini dapat dinilai dampaknya nggak terlalu besar lah sama bisnisnya di CBP sendiri. Jadi intinya tuh kalau walaupun selagi pandemi corona gini ya orang ya makan mie makan aja gitu Iya, ya. jadi Terus juga permintaannya masih tetap banyak gitu kan dia kan nggak hanya dari ini ya, bisnisnya nggak hanya mie aja ya, kan ada susu juga, terus ada bumbu penyedap, bumbu-bumbu gitu ya, ya. seperti itu sih sebenarnya. Dan yang paling signifikan sebenarnya ketika
kan ada satu pola dari masyarakat yang sedikit berubah gitu. Apa yang tadinya mungkin belanja atau jajan, saat ini mungkin lebih banyak masak di rumah, nonton tutorial YouTube gitu, sering gitu Ya. kan. Ini kentang, masukkan dalam wadah. Kemudian saya akan menumis bumbu, panaskan sedikit minyak. Ditambah lagi ketika pandemi kemarin itu beberapa promo-promo dari ICBP itu kan bekerja sama ini ya, sama e-commerce ya, bundling gitu ya. Itu dinilai sih dapat membantu, walaupun kontributor dari pendapatan ICBP sendiri itu masih didominasi oleh konvensional. Oh begitu, tapi walaupun konvensional itu tapi tetap ada pemasukan lah ya dari e-commerce itu. Ya, Nah terus habis gitu tadi katanya ini bahan-bahan nih. Nah orang-orang pada masak di rumah, jadinya ICBP itu aku masih bagus banget ya buat ambil ya Mas ya berarti. Untuk investasi dalam jangka waktu panjang, saham defensif di masa-masa seperti ini dapat bertahan dan survive, dan harapannya ICBP ini kan kita kan harapannya kan untuk jangka panjang. Apalagi kemarin dia habis akuisisi di Pine Hill, itu tujuannya sih untuk meningkatkan kontribusi dari ekspornya ICBP. Nah bayangin deh kalau perekonomian ini dapat pulih, permintaan dunia ini pulih, bagaimana prospek kedepannya? Ini kan harusnya kan jadinya lebih baik kan. Untuk tahun ini sih emang agak bleeding, tapi kan kita lihatnya ke tahun-tahun depan gitu. Oh berarti ICBP ini aku ambilnya jangka panjang gitu ya Mas ya. Untuk jangka panjang disarankan. Oh. Wow, the land of make-believe. Nah Mas Oki tadi tuh apa namanya, pensil Pine Hill. Nah itu kenapa sih Mas Oki berpengaruh tuh ke ICBP untuk jangka panjangnya? Menarik nih, jadi Pine Hill ini akuisisi Indofood dengan Pine Hill ya, ini menjadi satu aksi korporasi yang dapat dikatakan terbesar di tahun ini untuk Indofood sendiri. Khususnya sih sebenarnya hal ini yang diperhatikan oleh para investor untuk jangka panjang ya. Jadi dengan akuisisi tersebut ini memberikan peluang distribusinya produk ICBP ini bisa jadi lebih besar, terutama ke 8 negara dan 3 benua gitu. Jadi lebih luas gitu ya Mas Oki ya. Jadi semua di seluruh dunia ini bisa merasakan kedahsyatan rasa dan micin-micin dari Indomie. 100% dari akuisisi tersebut kan udah selesai di bulan Agustus, dan dampak dari kontribusi akuisisi tersebut diharapkan sih berdampak pada kuartal 4 2020. Jadi baru akan masuk konsolidasi di kuartal 4 ini. Harapannya sih 2021 sih udah mulai ini ya, apalagi perekonomian udah mulai pulih, sehingga kontribusi dari distribusi tersebut, yang tambahan dari jalur distribusi tersebut itu dapat berdampak pada pendapatan ICBP pada tahun depan. Berarti pendapatannya makin bertambah. Wow gitu ya Mas Oki ya. Nah Mas, tadi kan udah bagus banget nih penjelasannya tuh, kayaknya tuh udah pengen beli banget deh nih. Nah kira-kira tuh belinya tuh boleh nggak sih Mas kayak dikit-dikit dulu gitu, lama-lama menjadi bukit, soalnya ya namanya usaha warungan gitu kan, kadang sepi kadang ramai ini. Boleh banget Mbak. Jadi sebenarnya untuk kita beli saham itu menyesuaikan dengan baik karakteristik kita maupun tujuan kita dan kemampuan kita juga. Dan yang dikenal di market ini ada beberapa metode yang cukup banyak digunakan. Yang pertama adalah lump sum, yang kedua adalah dollar cost averaging, yang ketiga adalah value cost averaging. Kalau bahasa warkopnya, lump sum ini sekali beli. Sekali beli habis itu lupain aja gitu. Misalnya dia dapat bonus, sekali beli aja taruh gitu. Dan yang kalau dollar cost averaging, dia bisa nyicil gitu. Bisa nyicil per hari, nyicil per bulan, nyicil per minggu, tergantung. Jadi tergantung di mana dia siap uangnya dan kemampuannya dia gitu. Dan yang ketiga adalah value cost averaging. Dia si investor tersebut itu mau membeli satu saham itu di harga-harga tertentu. Jadi misalnya ketika saat ini dihargai 1.000, dia beli, tapi dia baru mau akan beli lagi di harga 1.200. Jadi ketika dia fluktuasi tuh di harga 900 sampai 1.100, dia nggak beli ya. Itu namanya value cost averaging. Jadi sebenarnya beli saham itu fleksibel gitu. Jadi bisa dicicil-cicil lama-lama menjadi bukit gitu ya Mas ya. Sesuaikan dengan kemampuan kita dan
sekarang sih harganya tadi pagi ya masih 9.800-an. Nah, untuk target price-nya sendiri berapa nih Mas? Untuk pilar emas sendiri dengan dengan proyeksi dari rampungnya akuisisi Pinehill tersebut, kita memproyeksikan pertumbuhan ICBP itu masih berpotensi 11.800. Wow, dari 9 ribuan jadi 11.000 Mas. Iya. Berarti untungnya banyak banget dong. Cuan. Biar tenang, tarik nafas. Indomie kuah, hangatnya endes. Bikin nyaman di rumah. Sekarang makan dulu. Iya, boleh. Waduh, apa yang mau dimakan nih? Mie-nya bengkak begini. Ih, siapa bengkak? Yang di belakang layar? Mie-nya? Oh, ya elah. Kebanyakan ini nih Mbak, kelamaan ngobrol jadi mie saya bengkak. Males makan. Ya, Mas. Bayar dulu dong, Mas. Ya, pokoknya nggak mau tahu ya. Masuk list utang nih. Aduh, gara-gara keenakan ngobrol, malah jadi kagak dibayar nih sama pelanggan nih bosku. Aduh, capek deh. Mie-nya beneran belotong. Tapi ya bosku, ICBP emang beneran bagus banget nih. Kayaknya harus banget nih beli nih. Aku juga mau beli nih habis gini. Makanya itu ya bosku, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa untuk nyalain ring notifikasi dari Pilar Mas Investindo Sekuritas ya, biar tahu update-update selanjutnya dari video kita yang terbaru. Pilar Mas Investindo Sekuritas, that's your heart, that's your profit. Nah, aku mau tutup warung dulu bosku, daripada nanti aku tambah rugi kan gitu. Ya, makan aja lah ya, yuk. Bentar dulu bosku, ada yang ketinggalan nih. Pilar Mas Investindo Sekuritas, that's your heart, that's your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Dah.